Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Anggraini Ayuliananta, NPM 25190190, kelas A4 semester 1, matkul filsafat dalam ilmu pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu filsafat dalam ilmu pendidikan jasmani dan olahraga. Menurut Yudo, olahraga dan pendidikan jasmani bukan sekadar aktivitas fisik maupun permainan saja, tetapi juga sebuah ranah ilmiah yang memiliki legitimasi sebagai disiplin ilmu. Ia menyatakan bahwa olahraga sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kualitas hidup manusia, fisik, kognitif, psikologis, bahkan emosional, dari anak-anak hingga lansia. Dalam konteks ini, filsafat ilmu, filosofi obskensi menjadi relevan karena membantu mempertanyakan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pendidikan jasmani dan olahraga. Dengan kata ontologi, apa hakikat olahraga dan pendidikan jasmani sebagai objek kalian? Epistemologis, bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang sahih mengenai olahraga. Aksiologi, nilai-nilai apa yang dibawa oleh olahraga dan pendidikan jasmani dalam kehidupan manusia. Yudo di dalam bukunya mencantumkan kerangka tersebut sebagai bagian penting dalam memahami keilmuan olahraga. Kerangka filsafat ilmu dalam pendidikan jasmani dan olahraga, Yudo membagi pembahasan ke beberapa aspek yang dapat dipetakan sebagai berikut. Landasan filosofis dan ilmiah. Pendidikan jasmani dan olahraga harus memiliki fondasi keilmuan yang jelas, bukan sekedar praktik, gerak, atau latihan saja. Hal ini termasuk mempertimbangkan hubungan olahraga dengan ilmu-ilmu lain, seperti kesehatan, sosiologi, psikologi, pendidikan. Sudut pandang ontologi, epistemologi, aksiologi. Pada bagian etiologi, Yudo memperfokuskan pada apa yang menjadi objek pendidikan jasmani dan olahraga. Misalnya, tubuh bergerak, kebugaran, gerak motorik, interaksi sosial dalam permainan. Pada epistemologi, ia menyoroti bagaimana pengetahuan dalam olahraga dibangun melalui penelitian, latihan, pengalaman, pengukuran. Pada aksiologi, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, karakter, sikap, sportivitas menjadi bagian tak terpisahkan. Pergeseran nilai dan tantangan abad 21. Yudo juga membahas bagaimana olahraga pendidikan jasmani menghadapi perubahan zaman. Misalnya, komersialisasi olahraga, perubahan gaya hidup, teknologi globalisasi, dan bagaimana hal ini menerusi refleksi filsafati agar pendidikan jasmani tetap relevan. Dengan kerangka ini, guru, pelatih, dan pendidikan jasmani dapat bukan hanya melatih tubuh, tetapi juga mengembangkan mindset, kritis, nilai, moral, serta integrasi ilmu dan gerak dalam konteks yang lebih luas. Implikasi praktis dan pesan utama. Dari kerangka di atas, ada beberapa implikasi praktis yang bisa kita ambil dari pemikiran Yudo. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, jangan hanya fokus pada aspek fisik seperti kekuatan, kecepatan, atau keterampilan teknik, tetapi juga tanyakan mengapa kita melakukan aktivitas ini, apa nilai yang ingin dikembangkan, bagaimana pengetahuan di balik gerak ini dibangun. Pendidikan jasmani perlu memahami disiplin ilmu yang mendasari olahraga, fisik, biomekanik, psikologi olahraga, sosiologi olahraga, agar pembelajaran menjadi tidak sekedar rutinitas latihan, tetapi berbakar pada ilmu. Hal ini mendukung legitimasi olahraga sebagai ilmu. Nilai-nilai pendidikan seperti karakter, kerjasama, kejujuran, tanggung jawab harus diintegrasikan dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan.
Singkatnya, pemikiran Firdaus Hendra Purbowoyudo tentang filsafat ilmu dalam penguatan pendidikan jasmani dan olahraga mengajak kita untuk melihat pendidikan jasmani lebih dalam, bukan hanya latihan fisik, tetapi sebuah disiplin ilmu yang memiliki landasan fisiologis, nilai pendidikan dan relasi sosial dengan memahami ontologi, epistemologi, aksiologi olahraga. Makna pembelajaran jasmani akan lebih bermakna bagi perkembangan individu, komunitas, dan bangsa. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.